Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Nufrida. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang dimensi pendidikan multikultural. Oke, baik, langsung saja di materinya. Materi yang pertama yaitu tentang integrasi budaya dalam kurikulum. Integrasi budaya dalam kurikulum mengintegrasikan budayaan ke dalam kurikulum pendidikan yang di dalamnya melibatkan keragaman budaya, bertujuan untuk menghapus prasangka negatif peserta didik pada budaya lain. Misalnya, ada seorang guru yang dituntut untuk menggabungkan setiap budaya dalam suatu daerah di mana peserta didik berada untuk mengilustrasikan konsep budaya dan membentuknya dalam sebuah mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai budaya dalam kurikulum tentu akan menghapus pandangan keseragaman, fanatisme budaya, dan anti pluralitas. Maka upaya dari kita untuk menggabungkan nilai-nilai pendidikan multikultural memang sudah banyak diisukan, tetapi kita masih belum menemui titik terang pada kurikulum nasional pada saat ini. Pada dasarnya juga, seorang guru dituntut untuk melakukan sebuah studi mengenai jenis-jenis kebudayaan agar dapat menteorikannya tepat pada sasaran. Sebagai seorang guru harus menyadari bahwa menerapkan pendidikan multikultural harus berpegang teguh pada right to kultural dan identitas lokal atau kearifan lokal. Memang ada budaya yang sifatnya statis, tetapi pada kelompok dan etnis tertentu saja, karena orang Indonesia gemar meniru budaya populer. Maka dari itu, budaya yang bersifat statis tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi, sehingga guru dapat dengan mudah mengintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, kita dapat mengoptimalisasikan budaya lokal yang beriringan dengan aspirasi terhadap budaya nasional. Secara normatif, pendidikan multikultural tidak transparan sehingga ia hanya memiliki nilai-nilai normatif yang tersembunyi, yaitu secara esensial kesadaran multikulturalisme memiliki kemampuan pedagogi yang dapat memperkuat identitas nasional yang terus menjadi acuan tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. Oke, baik, materi yang kedua tentang pembelajaran sebagai konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada serta membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Dalam pendidikan multikultural, mengajarkan seorang guru untuk membantu peserta didik mengonstruksi pengetahuan mereka terhadap ras, etnik, gender, dan posisi sosial dari individu dan kelompok.
Dimensi ini membantu peserta didik untuk mengonstruksi beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu, pengalaman, budaya, ras, dan agama yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan erat dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan dalam diri mereka sendiri. Baik, materi yang ketiga tentang pembelajaran sebagai konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada serta baik, materi yang ketiga, pengurangan prasangka. Prasangka rasial memang sudah mulai tumbuh dari lingkungan sosial sejak kanak-kanak. Baik, materi yang ketiga tentang pengurangan prasangka. Mengenai prasangka memang sudah tumbuh dari lingkungan sejak masa kanak-kanak. Contohnya seperti dalam kehidupan keluarga, pergaulan, sekolah, dan agama, mulai ditanam prasangka-prasangka positif dan negatif terhadap orang lain yang berbeda. Terkadang orang tua mengajarkan untuk membenci. Terkadang orang tua mengajarkan anaknya untuk membenci keluarga yang lain yang tidak disukai oleh keluarganya. Anak juga diajarkan oleh temannya untuk tidak bermain dengan teman yang berbeda pergaulan. Tokoh agama mengajarkan untuk membenci agama yang lain, dan guru mengajarkan untuk membenci orang yang bodoh. Maka dari itu, pendidikan multikultural dapat menghilangkan prasangka-prasangka buruk dengan cara membina kerjasama yang erat dan saling menghargai perbedaan. Baik, materi yang keempat tentang pedagogi kesetaraan. Pentingnya pedagogi kesetaraan karena ada banyak kelompok-kelompok etnis yang tersisihkan disebabkan oleh sikap yang tidak adil di dalam lingkungan pendidikan. Maka dari itu, pendidikan sangat diperlukan untuk memperhatikan perbedaan-perbedaan kelompok. Misalnya, anak-anak miskin yang tidak mendapatkan kesempatan dengan anak-anak menengah atau golongan atas. Dengan demikian, pedagogi kesetaraan hadir untuk memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada anak. Pentingnya pendidikan multikultural dalam hal ini karena memberdayakan dan menyertakan kebudayaan dan status sosial yang beragam. Oleh karena itu, pedagogi kesetaraan didukung oleh metode-metode kooperatif learning dalam proses pembelajaran karena dapat digunakan untuk melakukan peserta didik secara adil dan menghindari metode pembelajaran yang mengedepankan cara-cara kompetitif. Materi yang kelima, pemberdayaan kultur sekolah. Pemberdayaan kultur sekolah dapat melibatkan semua kelompok untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan seluruh staf dan peserta didik yang berbeda, etnis, ras, budaya, agama, dan status sosial dalam menciptakan budaya akademik. Proses restrukturisasi organisasi dan kultur sekolah menyertakan semua peserta didik dari berbagai latar belakang sosio-kultural dalam memperoleh pengalaman, pencerahan, dan pemberdayaan pendidikan.
Sekolah perlu melakukan pemberdayaan terhadap prinsip-prinsip kebudayaan yang dipahami oleh seluruh komponen sosial budaya yang plural. Dimensi ini termasuk bagaimana konseptualisasi sekolah sebagai suatu unit perubahan dalam melakukan perubahan struktur sosial di sekolah, sehingga memberikan jaminan seluruh peserta didik dengan berbagai latar belakang yang ada agar memiliki kesempatan yang setara untuk sukses. Contohnya, sekolah mengembangkan sistem penilaian yang adil bagi seluruh peserta didik dan mengembangkan norma di kalangan para guru bahwa peserta didik dapat belajar dengan baik tanpa memandang latar belakang yang ada. Kultur sekolah dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial yang dapat menjadi sebagai potensi pemanfaatan budaya peserta didik yang beraneka ragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat. Misalnya, praktik kelompok, latihan-latihan, iklim sosial, partisipasi ekstrakurikuler, dan penghargaan staf, merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Oke, baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.